Halo sedulur pemilih, jumpa lagi dengan saya Cici Fajariesti dalam ini podcast KPU Wonogiri dan tentunya masih di dalam ruang podcast pemilu. Dan pada episode kali ini, episode yang ke-7, saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Branch Manager Bank Tabungan Negara atau Bank BTN Cabang Solo. Yuk kita sapa beliau dan Bapak Doni Rinaldo. Oke. Selamat siang Mbak Cici. Selamat siang Bapak. Kebanggaan bagi saya bisa hadir di podcastnya KPU Wonogiri. Izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Nama saya Doni Rinaldo, Brand Manager Bank BTN Kantor Cabang Solo. Solo Raya lah ya. Solo Raya. Iya. Jadi sampai ke Wonogiri. Jadi selaku mewakili BTN, kita mengucapkan terima kasih nih atas kepercayaan dari KPU Wonogiri yang memberi kepercayaan pada kami untuk bisa bekerja sama dengan baik hampir 3 tahun ya. Iya. Semoga nanti kerjasama ini bisa kita tingkatkan lagi. Amin. Semoga ya jadi Bapak. lebih besar lagi gitu. Baik Bapak. Gitu, Mbak. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak berkenan hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Bapak yang pastinya begitu padat ya Bapak. Dan tidak lupa KPU juga mengucapkan terima kasih Bapak kepada Bank BTN karena telah memberikan reward kepada KPU Wonogiri berupa mobil pickup. Waktu itu pemilihan Bupati tahun 2020 dan merupakan operasional untuk kendaraan di KPU Wonogiri dan memperlancar proses tahapan di KPU Wonogiri. Demikian Bapak. Dan sebelumnya kita informasikan kepada pemilih dulu ya Pak, Siap. bahwa pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, KPU Wonogiri melaksanakan pemilihan bank yang untuk mendukung tahapan yaitu Bank Penampung Dana Hibah, di mana diselenggarakannya beauty contest dan akhirnya terpilihlah Bank Tabungan Negara cabang Solo Raya ya Pak ya. Solo Raya, Mbak. Ya, sebagai bank terpilih dan kemudian dilanjutkan lagi sebagai kerjasama dalam proses penandatanganan hitam di atas putih melalui MOU atau Memorandum of Understanding antara KPU Wonogiri dengan Bank BTN Solo. Baik Bapak, di sini saya ada pilihan kata Bapak. Saya harap Bapak memilih salah satu dan antara 2 kata yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Dijawab dengan cepat ya Bapak. Bisa ya Bapak? Siap. Bapak memilih cash atau kredit? Kredit, Mbak. Tanah atau emas? Tanah, Saham atau tabungan? tabungan. Dan Pak Doni menjawab dengan cepat. Terima kasih Pak Doni. Dan ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Doni terkait partisipasi BUMN, terutama bank ya Bapak, terhadap dukungan kepemiluan, terhadap dukungan proses pemilu di negara kita Indonesia ini. Mungkin bisa Bapak sampaikan apa saja bentuk dukungan itu dan bagaimana? Kalau kita bicara perbankan ya, Mbak Iya. ya. Perbankan kalau kita sisi adalah salah satu lembaga keuangan. Jadi kalau peran aktifnya perbankan di sisi pelaksanaan pemilihan umum, terutama KPU lah kalau saya lebih melihatnya ya. Iya. Itu yang pertama adalah membantu KPU dalam melakukan tata kelola atas keuangan dari KPU itu sendiri. Baik. Ya. Sehingga nanti kita juga berharap tata kelola dari KPU itu bisa benar-benar prudent dan GCG. Ya. Di era digital sekarang itu kan kebutuhan terhadap transaksi penyaluran seluruh kebutuhan atas personel yang ada di lapangan, personel KPU itu kan butuh cepat. Iya betul. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh perbankan. Dan itu benar-benar dengan tingkat keamanan yang paling tinggi. Ya, tidak ada kemungkinan nanti adanya curian atau bocoran di sana sini karena itu benar-benar transparan langsung menuju kepada pihak yang membutuhkan, mungkin personil dari KPU sendiri di lapangan. Ambil contoh gini, kayak kita yang paling gampang dulu kita ambil dalam tata kelola dulu ya Mbak ya. Tata kelola KPU bekerja sama dengan BTN, salah satunya tentu mengharapkan percepatan proses penyampaian anggaran belanja untuk di daerah-daerah pelaksanaan pemilu. Iya. Nah, itu bisa diakomodasi oleh BTN dengan mungkin teman-teman di kecamatan, di desa ada punya rekening, kita bisa salurkan ke rekening itu langsung. Itu sehingga tidak ada keterlambatan, sehingga pelaksanaan di lapangan juga terlambat ya. Karena artinya kalau duitnya lancar ngalir, tentu di lapangan nggak terlambat. Betul. Nah, itu ya.
Di satu sisi juga kita memberikan kemudahan kepada KPU yang selama ini kita lakukan ya. Ini bukan hanya KPU Wonogiri, kita hampir banyak kerjasama dengan KPU di seluruh Indonesia. Salah satu kita berikan benefit lagi atas kerjasama tersebut, bisa dalam bentuk dana operasional, bisa dalam bentuk barang seperti yang kita lakukan di sini ya. Di sini kita kasih, kalau nggak salah saya Grand Mac, kemudian juga fasilitas podcast ya. Ini bukan menghitung, tapi itulah bentuk support dari perbankan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan itu menurut saya sangat membantu. Karena dengan adanya sarana prasarana tersebut, ya tentu mobilitas dari KPU juga akan lebih bagus ya, lebih baik ya. Sementara mungkin dari satu sisi anggaran untuk hal itu belum tersedia dengan baik. Ya, belum tersedia mungkin seperti tadi KPU mungkin beli mobil belum diakomodasi oleh negara. Hal itu bisa memanfaatkan fasilitas dari BTN. Kita kenal dengan program pengembangan operasional dari lembaga PPO itu. PPO. Ya. Gitu kira-kira Mbak yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah juga Wonogiri juga merasakan gitu. Dan di sisi BTN juga menikmati. Jadi benar-benar sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, win-win solution gitu. Gitu kira-kira Mbak. Baik Bapak. Kalau boleh tahu KPU mana saja Pak yang bekerja sama dengan BTN selain KPU Wonogiri? Saya tidak, tapi di waktu sebelum cabang saya ke Solo, saya di Denpasar itu juga kerjasama. Kemudian juga ada di Sumatera itu juga dapat informasi dari teman juga kerjasama. Iya. Nah kita berharap lah dari kerjasama dari Wonogiri ini BTN ya ke Wonogiri bisa merasakan benefit dan manfaatnya, mungkin bisa juga menularkan kepada KPU-KPU lainnya. Ya. Nah, kita juga coba tetap berusaha untuk menjalin kerjasama dengan KPU lainnya, pendekatan khusus untuk kami di Solo Raya ya, kita coba pendekatan kepada KPU Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, sama Sragen gitu. Dan berharap ini bisa jadi gongnya lah kerjasama kita dengan Wonogiri ini bisa jadi gongnya di Solo Raya lah gitu. Iya Bapak. Gitu, Mbak. Berarti baru Wonogiri yang pertama di Jawa Tengah untuk ya Bapak? Solo Raya baru Wonogiri Mbak. Baru Wonogiri. Wah, Wonogiri. Dan kita benar ucapan terima kasih lah. Kepercayaan ini luar biasa buat kami ya. Dan dalam kerjasama ini saya selaku brand manager BTN Solo wanti-wanti ngertiin tim saya siap untuk dikritik. Siap untuk memberikan pelayanan terbaik. KPU Wonogiri adalah priority kita. Baik. Gitu. Terima kasih Bapak. Dari KPU Wonogiri mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Bang BTN. Baik Bapak. Kalau untuk mendukung proses kepemiluan di Wonogiri terutama Bapak, selain ada PPO tadi ya Bapak terkait visi misinya itu. Mungkin ada hal lain Pak yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mendukung selain dari program-program yang ada di BTN atau mungkin misal operasional seperti tadi itu atau mungkin ada yang lain Pak? Di luar itu juga kita buka peluang untuk bekerjasama dengan KPU Wonogiri mungkin untuk pembayaran payroll sistem. Karena nanti akan muncul banyak kemudahan yang akan diberikan oleh BTN. Terutama kita paham ya BTN ini spesialisasinya di sektor perumahan. Mungkin bagi teman-teman yang belum mempunyai rumah itu akan mendapatkan fasilitas yang lebih mudah. Dengan adanya payroll dengan BTN ini kita akan memberikan mungkin gimmick yang lebih bagus untuk teman-teman untuk mendapatkan fasilitas KPR ataupun juga mau bangun rumah sendiri atau juga mau renovasi rumah. Ya kalau enggak juga jaminan SK kayak kering juga kita punya. Oh begitu. Ya. Jadi kalau artinya saat sekarang ini kita secara kerjasama kita udah on track dengan KPU Wonogiri dan seperti tadi saya berharap baru pengelolaan lembaga, saya juga berharap nanti kerjasamanya juga pengelolaan keuangan personal dari KPU itu sendiri. Ya, sehingga nantinya bisa memberikan kemudahan juga buat teman-teman di KPU. Ya, jadi kita ada kemudahan lah ya. Jadi tidak hanya bicara masalah lembaga aja, kita juga nanti akan bisa bergerak ke arah personal dari KPU itu sendiri.
Mungkin juga untuk kredit pembiayaan usaha juga bisa. Mungkin ada anggota KPU yang mempunyai, ini suami atau istrinya punya usaha di rumah, kita juga siap melakukan pembiayaan untuk pengembangan usaha dari personel KPU tersebut. Gitu. Begitu. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita tawarkan. Samping itu yang pasti juga kalau payroll-nya di BTN, berarti kan pembayaran gajian melalui tabungan BTN. Dan alhamdulillah fasilitas tabungan kita itu udah hampir sama dengan fasilitas tabungan dari bank-bank lain yang mungkin jauh lebih baik. Kita udah bisa, istilahnya juga udah digital lah ya Mbak ya. Iya. Juga bisa melakukan transaksi di mana aja, kapan aja, tidak ada batas dimensi ruang dan waktu. Gitu. Baik. Jadi salah satu produk yang bisa disosialisasikan untuk seluruh pegawai pemerintah atau pegawai KPU terutama ya Bapak. Ya. Itu seandainya untuk mata pencaharian lain Bapak seperti nelayan, wira swasta atau perdagangan atau mungkin petani, begitu ada produk yang bisa disampaikan Bapak? Ada Mbak, hampir sama semuanya produknya. Kita punya kredit untuk milikin rumah. Kita punya kredit untuk usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah. Yeah. Kita juga punya usaha untuk tatanan yang agak lebih besar. Hampir kita punya semua produk yang bisa kita elaborasi dengan seluruh yang masyarakat Indonesia. Tentu cuma mungkin pertanyaannya apakah gampang? Gampang, cuma tentu harus ada memenuhi syarat dan ketentuan. Ya. Karena ini perbankan, tanggung jawab kami juga harus kepada stakeholder lainnya juga harus bagus, seperti yang nasabah nabung, sehingga duitnya benar-benar terinvestasi dengan baik di BTN. Ya, baik. Banyak sekali produknya berarti ya Bapak. Jadi tidak tertutup jaringan berpikir bahwa ini hanya untuk produk BTN hanya untuk ASN aja, tidak. Iya. Seluruhnya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Betul. Kebutuhan mereka apa gitu. Mereka butuh rumah, mereka butuh usaha, kita punya produknya. Baik. Silakan hubungin kantor-kantor bank BTN kami yang terdekat. Insya Allah akan dilayani dengan baik lah ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada sedulur pemilih terkait akan dilaksanakannya pemilu di tahun 2024. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau support kepada kita atau kepada KPU Wonogiri dan kepada sedulur pemilih, kami persilakan. Pertama saya sampaikan kepada para pemilih ya yang adalah warga negara Indonesia yang baik. Pertama, gunakanlah hak pilihan Anda dengan sebaik-baiknya. Pilihlah sesuai hati nurani ya. Karena ini adalah momentum kita untuk periode tahun 2024 ke depan. Salah-salah milih nanti ini kan masa depan negara lah ya. Jadi pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Betul. Kemudian untuk KPU di Wonogiri, terus terang saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kerjasama yang selama ini yang telah berjalan dengan BTN. Ibaratnya tidak ada gading yang tidak retak lah ya. Mungkin kalau ada yang kurang, mohon disampaikan ke kami untuk bisa menjadi koreksi kami untuk perbaikan ke depannya. Dan harapan kami yaitu kerjasama yang udah ada ini yang monggo kita besarkan. Sama-sama kita besarkan. Akhirnya KPU Wonogiri sukses, BTN juga alhamdulillah sukses atas kerjasama. Sukses semuanya Bapak ya. Kemudian juga mungkin para masyarakat jika membutuhkan bahwa jasa perbankan BTN itu siap memenuhi semua kebutuhan finansial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tinggal kita lihat kebutuhan Bapak Ibu sekalian apa. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih Bapak. Yang pastinya banyak support dari perbankan, terutama di sini Bapak sebagai branch manager Bank BTN kepada terselenggaranya pemilihan serentak atau pemilihan umum di Wonogiri terutama ya Pak, karena udah terjalin kerjasama yang baik antara Wonogiri dengan Bank BTN. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Cici. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sama-sama, mungkin dari. Jangan izin wal faizin Mbak ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak ya. Dan kepada seluruh pemilih, jangan lupa like dan komennya, juga subscribe di kanal YouTube KPU Wonogiri. Dan tentunya sukses atau tidaknya terselenggaranya pemilihan umum di negara kita, salah satu faktornya adalah karena adanya kepedulian dan dukungan dari stakeholder. Selain itu juga karena adanya partisipasi dan kontribusi dari siapapun di mana saja. Terima kasih atas waktunya.
Dan terima kasih sekali lagi pada Pak Doni. Terima kasih, Mbak ya. Sampai jumpa di lain waktu di episode berikutnya.